Gimana? Dang Rajo. Ada apa? Sengaja saya datangi rumah kamu. Ya, masuk aja. Benar, saya berhadapan dengan Rajo. Iya, dengan saya sendiri. Kalau boleh tahu saya berhadapan dengan siapa ini? Dengan Kuncoro. Kuncoro. Ya. Ada keperluan apa dengan saya? Sengaja saya datang ke sini, ke rumah kamu. Katanya kamu mempunyai doa sakti. Doa sakti. Doa itu nggak ada yang sakti loh, Sarjo. Sarjo apa siapa tadi nama kamu? Sehingga Kuncoro bisa datang ke rumah kamu karena itu tadi. Mempunyai doa-doa yang bisa membuat orang gerah atau kapok. Karena saya diundang sama salah satu preman. Mungkin kamu tahu dengan Persatuan Preman Taring Macan untuk mengobati preman itu. Oh, jadi kamu diundang oleh preman? Ya. Kamu diundang oleh preman? Iya, untuk mengobati dia. Untuk mengobati dia. Kamu sendiri, dukun, Taring Macan? Ya, saya salah satu. Salah satu dukun Taring Macan. Nah, jadi tujuan kamu datang ke sini ingin tahu. Ya. Kalau saya katanya Doa sakti kamu. punya doa sakti. Dengan doa-doa kamu itulah yang membuat saya penasaran sehingga saya datang ke rumah kamu. Kamu mengobati preman itu? Ya. Kenapa? Gimana? Bisa? Lagi dalam pemulihan. Saya kirain tidak bisa. Dan juga Makanya kamu datangi saya. Tubuh mereka kamu kunci dengan doa. Dengan doa-doa sakti itulah yang membuat saya penasaran mencari rumah kamu. Sehingga saya menginjakkan kaki saya di rumah kamu malam ini. Doa itu nggak ada yang, doa itu sakti semua. Ya. Perlu saya kasih tahu sama kamu. Saya tidak punya doa sakti atau apa. Ya. Yang namanya kekuatan doa itu semuanya bagus. Dibandingkan jimat-jimat Taring Macan kamu itu. Semua dukun mempunyai jimat. Jimat kerewangan. Jimat yang menjaga tubuh. Jadi kalau tujuan kamu ke sini ingin menanyakan saya doa sakti, ya sudah saya katakan seperti yang saya bilang tadi. Ya. Semua orang bisa berdoa. Makanya saya mendatangi atau ingin menghancurkan perguruan Taring Macan. Ya karena tujuan saya itu. Banyak di luar sana preman-preman atau dukun-dukun yang percaya dengan Taring Macan. Bahkan sempat saya bertemu dengan seorang dukun mengatakan bahwa Taring Macan ini membawa keberkahan, membawa keselamatan. Ya. Tapi dengan kuncian tubuh yang ada di preman yang saya obati, yang saya bantu saat ini. Berbagai macam cara saya memakai primbon Jawa yang saya miliki. Tidak tembus. Sehingga saya mendatangi rumah kamu, ingin sekuat apa kapasitas doa yang buat semua preman Taring Macan itu seperti itu. Berarti kamu datang ke sini tujuan kamu menantang duel dengan saya? Iya. Pengen tahu doa itu sekuat apa. Nanti setelah kamu sudah tahu, tidak menyesal. apa keuntungan buat saya kalau saya menerima duel ini? Kalau kamu bisa mengimbangi atau mengalahkan saya dengan ucapan saya malam ini kepada kamu, saya berhenti tidak mengurus dan membantu persatuan atau perkumpulan preman-preman Taring Macan. Saya angkat tangan. Dan kamu bertobat? Ya, karena saya akan mempelajari doa-doa itu. Kalau dengan keahlian yang saya miliki saat ini, bisa kamu kendalikan ataupun kamu
tundukkan. Doa-doa itu perlu saya kasih tahu sama kamu. Doa-doa itu tidak bisa untuk menyakiti orang. Ya, untuk digunakan untuk melakukan kejahatan itu tidak bisa. Ya, Yang namanya doa ini hanya untuk berdoa saja, ya, ya. ya. Adapun itu kelebihan dari doa itu, semua itu atas izin Allah. Bukan seperti jimat-jimat kalian ini. Omongan kamu itu benar. Doa itu tidak dipamerkan apapun sebenarnya. Tapi saya yang menantang doa itu. Tidak masalah kalau saya yang menantang. Ya kalau memang kamu sudah menantang seperti ini, ya mau tidak mau, saya akan layani kamu. Ya. Karena tantangan bagi Karso. Tidak menghusut sampai tuntas doa itu. Karena pasien atau preman taring macan itu, kunci tubuhnya itu yang kamu perbuat dengan doa kamu itu. Sampai saat ini saya belum tebus. Maka saya dari situlah minat mendatangi rumah kamu. Ingin menguji dan ingin mengetes sekalian kekuatan doa itu. Oke, sahabat-sahabat semua ya, ini adalah dukun dari perguruan taring macan, ya. Dia menyebut namanya Kuncoro, ya. Dan dia ingin menantang yang namanya kekuatan doa katanya. Karena dia didatangi seorang preman, tapi dia tidak bisa menyembuhkan karena saya kunci tubuhnya. Doa kamu itulah yang akan saya lawan dengan Kuncoro yang saya miliki. Kekuatan Kuncoro saya. Ya kalau masih sekelas jimat hitam seperti itu dan taring macan, lebih baik kamu pulang saja. Atau kamu lepaskan jimat itu, kamu serahkan ke saya, lebih baik kamu bertobat saja dari sekarang. Jimat ini kalau kamu yang melihat seperti hiasan, tapi kodamnya yang ada sudah menyatu darah daging. Itu Kuncoro. menurut kalian. Kalau menurut saya, lebih baik kamu bertobat dari awal. Sebelum kamu patah kaki, ya, lebih baik kamu lepaskan saja itu taring macan dengan jimat hitam itu. Curahkan saja. Kalau saya kalah apa yang kamu perbuat dengan saya terima dengan senang hati. Pada intinya, saya harus puas menghadapi doa kamu itu. Bisa kita mulai? Silakan saja, mulai saja semau kamu. Saya mau lihat. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Allah. Kenapa? Apanya? Hmm? Sudah saya katakan kepada kamu, lebih baik kamu lepaskan saja jimat kamu itu dan taring macan itu. Kalau kamu masih bawa-bawa jimat itu, datang ke sini,
mau menantang-nantang saya, lebih baik kamu lepaskan saja sebelum terlambat. Ya, keluarkan semua kebiasaan kamu. Wah. Alhamdulillah. Allah. Bismillah. Kenapa? Hmm? Alhamdulillah. Bismillah. Allah. Udahlah Kuncoro, ya. Lebih baik kamu pulang saja, ya. Dan tinggalkan semua jimat-jimat kamu itu. Bertobat, jadi orang lebih baik. Kamu kalau cuma mau masih bawa jimat datang ke sini, tidak usah datang. Kamu orang Muslim kan? Allah. Allah. Subhanallah. Allah. Ala syidina. Syidina. La haula wa la quwata illa billahil azim. Allah. 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 Kenapa orang-orang seperti kalian ini susah sekali diajak bicara? Susah sekali dijelaskan bahwa jimat itu tidaklah segala-galanya bagi orang Muslim. Allah. Karena orang Muslim tidak ada yang menggunakan jimat. Jimat apa itu? Baru ini Kuncoro ketemu orang yang sangat-sangat bisa. Ya mungkin orang-orang yang kamu santet atau orang-orang yang kamu kirimkan santet kamu itu mereka jauh dari semua perintah yang kuasa. Rasakan santetku ini. Bismillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah.
Allah, Allah, Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Allah, Allah. Bismillah. Allah. Bismillah. Allah. Bismillah. Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Masih ada cara baik-baik. Lepaskan jimat. Saya musnahkan semua keilmuan kamu dan bertobat menjadi orang lebih baik. Kamu silakan pergi. Sebelum kamu sama seperti preman yang telah mendatangi kamu. Bagaimana? Seperti yang saya jelaskan pada kamu tadi, saya akui kekuatan doa kamu. Terserah kamu saat ini. Saya akan mengikuti kamu. Kamu nggak usah menipu saya, kamu. Masih mau menyantet saya, kamu? Saya akan coba kembalikan santet itu kepada diri dia, sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ta'ala billah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna bi shay'in. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Kenapa kamu? Itu kan santet kamu sendiri. Kamu kan mau melumpuhkan saya dengan santet kamu itu. Saya kasih waktu kamu untuk lepaskan santet kamu sendiri. Kalau memang bisa. Dan kalau memang mampu. Sekarang sudah tidak ada toleransi dari saya. Karena saya sudah bilang pada kamu dari tadi, tapi kamu masih tetap mau melawan saya. Ingin membela preman-preman taring macan itu. Sahabat-sahabat semua ya. Saya akan buat dia menyesal atas perbuatan dia. Kita kasih dia paket lengkap saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Ini jimatnya yang selalu kamu bangga-banggakan. Saya akan buat dia mengikat di leher kamu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah.
Sorot dari kamera. Biar sahabat-sahabat bisa melihat dan mereka. Saya akan musnahkan semua keilmuannya. Bismillah. Seperti inilah sahabat-sahabat semua ya. Kebanyakan orang-orang yang sudah tersesat dan percaya meyakini jimat-jimat ini ya, seperti pepatah, memang sulit mengatakan kepada lalat bahwa bunga itu lebih harum daripada bangkai. Ya, seperti ini, seperti kita bicara dengan Kuncoro ini. Ya, sudah saya katakan dari tadi, tidak ada yang bisa melebihi dari kekuatan doa. Ya. Ketika kita berdoa, sebutkan apa keinginan kita, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semua itu akan terwujud. Seandainya ketika kita berdoa ingin punya sesuatu, tapi Allah memberikan yang lain, bukan berarti doa kita tidak terkabul. Ya. Karena Allah lebih tahu apa yang hambanya butuhkan. Sudah saya katakan kepada kamu tadi, jimat yang kamu bangga-banggakan, yang kalian bangga-banggakan di perguruan taring macan, itu hanya membawa kalian ke dalam jurang atau membawa kalian ke dalam kemusyrikan. Ya, perlu kalian tahu. Kalau sudah seperti ini, saya tanya tadi, kamu Muslim? Kamu jawabnya Muslim. Saya akui saya kalah. Saya akui saya kalah. Sekarang saya minta kamu, jangan pernah kamu bergabung lagi dengan perguruan taring macan, atau jangan pernah kamu membantu preman-preman taring macan lagi. Sekarang saya minta kamu pergi dari rumah saya. Omongan saya ke kamu akan saya terpati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Coba kalau kamu dari tadi mau, kamu tidak akan seperti ini. Sekarang ini udah risiko dari semua perbuatan kamu. Oke, sahabat-sahabat semua ya. Ini adalah dukun, dia menyebut namanya Kuncoro. Katanya dia didatangi seorang preman yang ingin menyembuhkan dari lumpuhnya atau dari lehernya yang dicekik oleh taring macan. Tapi ketika dia menyembuhkan tidak bisa karena tubuhnya saya kunci. Dan dia mendatangi saya. Oke, sahabat-sahabat semua, mungkin Kuncoro ini akan saya suruh pergi dari rumah. Dan untuk para sahabat yang baru hadir di channel Dang Raja Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.